Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat. Khusus untuk koperasi, kami menyampaikan ini bahan koreksi dan bahan pidana ke depan. Saya nyampaikan kemarin ke kantor wilayah BI. Di berbagai daerah, itu apalagi di dekat perusahaan-perusahaan, pasti ada koperasi namanya KOSIPA. Koperasi simpan pinjam. Kalau orang Kerawang pasti senyum. Kelihatannya seperti koperasi. Tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir yang berbajukan koperasi. Tidak ada anggota yang nyimpan uang di situ. Yang ada adalah yang pinjam. Jaminannya biasanya ATM para pegawai pabrik, para pensiunan. Dan kemudian negara ruginya dua. Mereka memasang tarif bunga 10%. Mereka tidak bayar pajak. Sehingga di Jawa Barat banyak orang yang datang tiba-tiba punya uang 1 miliar, asal mau gebrak-gebrak orang, dalam 1 bulan dia tergaji 100 juta. Dan itu melahirkan orang cepat kaya. Orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih. Dan kemudian mereka tidak bayar pajak. Rugi perbankan yang dibayar pajak dengan bunga rendah. Tetapi untuk perbankan sendiri secara terbuka saya sampaikan di sini. Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya. Karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Bunganya ini tujuannya untuk apa? Untuk akses ekonomi berkembang dan berjalan. Kalau kita hari ini mulai April, nanti akan tender-tender terbuka dilakukan di mana-mana. Para kontraktor daerah menggunakan jasa Bank Jabar dengan tingkat bunga rendah. Maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau bunganya rendah, maka mereka juga akan melahirkan kualitas pembangunan yang baik. Dan uangnya cepat berputar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar, ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Kalau itu dilakukan, maka dividen Bank Jabar akan meningkat ke depan. Dan berikutnya, kalau kira-kira CSR menimbulkan masalah dan disalahgunakan, lebih baik CSR itu dimasukkan ke kas daerah, menjadi pendapatan daerah dan menjadi dividen. Dan itu menjadi angka pembangunan. Karena ketika CSR itu kebijakannya politik, seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR. Ini RUPS-nya akan dilakukan di bulan April ke depan. Ini komitmen saya, termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Hanya kantor-kantor cabang yang produktif. Dan kemudian titik tekannya adalah pembangunan, pengembangan, fasilitas yang baik justru harus ada di kantor-kantor cabang. Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat.